Halo teman-teman, kali ini DG akan menceritakan alur anime Ninja Kamui episode 13, di mana episode ini adalah bagian final dari anime Ninja Kamui. Tak bosan-bosannya DG menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Saat ini Pentagon dan Gedung Putih telah diambil alih oleh pasukan Shinobi. Berdasarkan pengakuan dari para saksi, seluruh reaktor Auza yang sebelumnya akan diledakkan Joseph nampaknya juga telah dikuasai oleh para ninja. Edward lantas menjelaskan pada Mike bahwa FBI masih berusaha mengumpulkan banyak informasi. Dia pun meminta Mike untuk fokus membuntuti serta menangkap Joseph. Edward meminta maaf pada Mike atas perlakuan buruknya selama ini. Setelah kasus ini selesai, Edward berencana mentraktir Mike makan dan minum sepuasnya di tempat yang terbaik. Tentu saja Mike berharap agar Edward tidak melupakan janjinya itu. Mike pun mendapatkan telepon dari Jason, di mana Jason mengabarkan kalau Joseph telah bersembunyi di Hotel Auza. Seperti perkiraan Mike, Hotel Auza dilengkapi dengan rute kabur darurat. Tentu saja Joseph bisa dipastikan melarikan diri melalui rute tersebut. Di Gedung Putih, Menteri Pertahanan baru menyadari kalau Yamaji sengaja membuat pangkalan pasukan Shinobi dengan dalih membangun pembangkit listrik fasilitas pemerintah. Hal ini membuat Yamaji memiliki kebebasan untuk melakukan serangan kapanpun dan dimanapun. Seluruh staf dan para agen benar-benar tidak berkutik karena ancaman pasukan ninja. Namun Yamaji tidak mau mengambil alih negara ini. Tujuan Yamaji masih tetap sama, di mana para Shinobi harus membawa perdamaian bagi seluruh dunia. Ibu Menteri pun tidak habis pikir dengan jalan perdamaian yang dipikirkan Yamaji. Apalagi jika dilihat dari sudut pandang manapun, hal itu benar-benar sangat bertolak belakang. Di dunia ini ada banyak sekali kesenjangan, seperti etnis, wilayah, dan sumber daya. Hal itu mengakibatkan munculnya berbagai amarah dan keserakahan. Yamaji dan para ninja berniat untuk melenyapkan semua itu dan menjadi sumber kekuatan tertinggi dalam mengawasi dunia. Tentunya mereka juga harus menghukum siapapun yang berani mengganggu perdamaian dunia. Yamaji juga berkata bahwa dia dan seluruh ninja telah menguasai teknologi dan sumber daya Auza sepenuhnya. Para ninja juga selalu memantau pergerakan Joseph. Joseph pun akan dihabisi jika waktunya telah tiba. Namun sebelum itu, Yamaji dan pasukannya harus membereskan masalah terbesar mereka, yaitu Higan. Saat itu juga, Higan yang tengah berkendara langsung diserang oleh sekumpulan robot ninja. Higan pun segera mengenakan gear Kamui-nya untuk bertarung melawan para robot yang menghalangi jalannya. Di waktu yang sama, Edward berkata pada Mike bahwa Joseph mengendarai mobil menuju utara di sepanjang jalan tol KM86. Mike pun segera meluncur ke lokasi tersebut, sementara Edward akan membantu dengan mengirimkan agen FBI yang ada di dekat sana. Jason juga nampak sangat sibuk di depan laptopnya. Entah bagaimana caranya, Jason berusaha meretas dan menggerakkan satelit di luar angkasa. Saat ini Joseph bersiap mengudara, bersama dengan ternak babi yang dikembangkan di daerah tol KM86. Dia berencana kembali ke negara ini setelah dunia berubah drastis. Namun rencana Joseph tidak berjalan mulus, karena Mike tiba-tiba muncul dan ngegas laju kendaraannya. Alhasil mobil Mike langsung menabrak roda pesawat dan membuat pesawat tersebut tergelincir hilang kendali. Joseph pun segera kabur dengan begitu cepat, namun Mike tidak akan membiarkan orang itu lolos begitu saja. Walau agak ngos-ngosan, namun Mike berhasil menyusul dan menangkap Joseph. Joseph pun menggigit lengan Mike dan berusaha kabur kembali.
Saat itulah Mike menodongkan pistolnya. Tapi si Joseph tidak mau mengalah dan mengancam akan menghancurkan reaktor Auza di sana dengan jam tangannya. Mike pun meminta Joseph menyerah karena semua perlawanan Joseph tidak akan ada gunanya. Namun Joseph tidak peduli dan tetap menekan jam di tangannya. Namun setelahnya Joseph malah bingung, apalagi reaktor Auza di sana tidak meledak dan nampak aman-aman saja. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan jam tangan Joseph, hanya saja saat itu Jason berhasil memutus sinyal satelit. Melihat si Joseph yang nampak kebingungan, membuat Mike langsung bergerak dan menendangnya. Mike memastikan akan segera menjebloskan Joseph ke dalam penjara. Namun Joseph nampak santai karena banyak orang yang memerlukan kejeniusannya. Dia sangat yakin akan keluar dari penjara dalam waktu yang sangat singkat. Amarah Mike pun seketika memuncak ketika Joseph membahas tentang para ninja yang harus dihancurkan hingga berkeping-keping. Hal ini jadi membuatnya teringat akan perjuangan dan pengorbanan Emma. Dengan emosi meledak-ledak, Mike langsung memukul Joseph hingga jatuh tersungkur. Tidak berhenti di situ, Mike terus melepaskan pukulan demi pukulannya pada pimpinan Auza itu. Dia lantas menodongkan pistolnya di kepala Joseph dan langsung menembaknya. Di sisi lain, Higan telah membereskan para pasukan robot dan menemui Master Yamaji. Yamaji berkata pada Higan bahwa keinginan para shinobi akan segera terwujud setelah menunggu lebih dari 600 tahun. Namun Higan tidak peduli dengan hal itu. Kedatangannya ke tempat ini hanyalah untuk mengakhiri siklus tragedi yang telah diciptakan Yamaji. Higan menegaskan kalau riwayat para ninja dan organisasi akan segera tamat di tempat ini. Tentu saja hal ini membuat Yamaji tidak akan bisa hidup di dalam bayang-bayang lagi. Sayangnya Yamaji masih tetap saja ngotot bahwa kekuatan para ninja akan membuat dunia ini damai. Jika situasi saat ini benar-benar kacau, itu bukanlah kondisi yang diharapkan oleh Yamaji. Lelaki tua itu pun langsung menyiapkan pedang besarnya, dan dia akan mengakhiri semuanya di tempat ini. Pertarungan Higan melawan Yamaji pada akhirnya tidak bisa dihentikan. Pedang mereka saling berbenturan dan bertabrakan satu sama lain. Yamaji menggunakan gabungan pedang kecilnya, sementara Higan masih tetap setia dengan style pedang katana di kedua tangannya. Walau Higan sudah berusaha melepaskan berbagai serangan, sayangnya pertahanan Yamaji masih belum bisa ditembus. Higan pun terpukul mundur, namun dia kembali bangkit dan kembali melesatkan berbagai serangan balasan. Parahnya, walau Yamaji bertarung tanpa senjata, namun dia masih bisa mengimbangi dan bertahan dari setiap serangan Higan. Namun sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya tupai itu akan jatuh juga. Yamaji pun mulai tersudut dan dia berusaha bertahan dari hunusan pedang Higan. Sayangnya dominasi Higan terhenti ketika Zai tiba-tiba datang menyerangnya. Zai yang hanya mendedikasikan hidupnya sebagai shinobi lantas membantu Yamaji untuk mengalahkan Higan. Jelas saja pertarungan ini jadi tidak seimbang. Higan pun semakin tersudut dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia lantas membaca mantra dan melepaskan teknik rahasia keheningan. Namun kali ini teknik tersebut tidak banyak membantu. Apalagi Master Yamaji juga melepaskan teknik rahasianya yaitu kehendak Tuhan. Teknik Yamaji bisa menghancurkan pikiran lawan dan membawa musuhnya itu memasuki dimensi lain. Higan pun tiba-tiba berpindah dan melihat berbagai kenangan masa lalunya. Dia kembali melihat dirinya, Zai dan Mari berjanji untuk saling menjaga satu sama lain. Namun Zai sangat kecewa karena Higan ingkar janji dan mengkhianatinya. Sedetik kemudian Higan melihat dirinya ngobrol dengan Mari. Mereka pun saling berjanji untuk membesarkan putranya bersama-sama. Namun Higan sangat syok melihat istri dan anaknya tewas mengenaskan. Higan hanya bisa menangis dan benar-benar meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan istri dan anaknya. Di dalam alam bawah sadar itu, Zai hanya memandangi Higan tanpa ekspresi. Sementara Yamaji masih menceramahi Higan mengenai kehebatan para shinobi. Walau sebelumnya para shinobi mengalami banyak pengkhianatan, namun kali ini jalan menuju masa depan terbaik sudah ada di depan mata. Mendengar kisah tentang masa depan, membuat Zai kembali mengingat nasihat Mari, di mana pada suatu hari nanti Zai pasti akan memahami arti dari masa depan tersebut. Ketika Yamaji hendak mengeksekusi Higan, tanpa disangka Zai langsung menyelamatkannya. Sayangnya tindakan Zai harus dibayar mahal, di mana lengannya tertebas oleh Master Yamaji.
Walau Yamaji tertusuk pedang Zai, namun lelaki tua itu nampak baik-baik saja. Yamaji pun sadar kalau Zai sangat mendambakan hadirnya seorang sahabat. Yamaji lantas melesat dan membuat kedua musuhnya itu terperosok di area bawah tanah. Ternyata di tempat itu terdapat reaktor yang begitu besar. Yamaji pun menyerap kekuatan di dalam reaktor hingga membuatnya memiliki kekuatan tidak terhingga. Walau Higan telah mengisi ulang Kusuku Gear-nya, namun itu tidak berarti di hadapan kekuatan Yamaji yang tidak masuk akal. Higan pun terhempas ke sana kemari tanpa bisa melakukan satu serangan yang berarti pada Yamaji. Dia pun semakin tidak berkutik ketika Yamaji menghunuskan pedangnya. Yamaji tidak mau menerima pendapat Higan, apalagi Higan memaksanya untuk mengabaikan tekad dan cita-cita para shinobi. Kekuatan Yamaji semakin tidak terkontrol dan langsung terkoneksi dengan pembangkit listrik Auza. Ketika Higan mulai menyerah, tanpa disangka Mari mendatanginya di dalam alam bawah sadarnya. Mari pun memberikan banyak pesan penting agar Higan tidak menyerah semudah ini. Mari memahami kalau Higan adalah manusia berhati kuat dan tidak mudah tenggelam dalam keputusasaan. Mari meminta Higan memahami filosofi ninjanya, di mana seorang shinobi itu harus jadi sedingin api dan sepanas es. Pesan Mari pun membuat Higan perlahan bangkit kembali. Higan lantas berjalan tenang dan mendekati Yamaji. Tanpa disangka Kusuku Gear Kamui merespon tekad kuat Higan, di mana gear itu tiba-tiba berubah warna menjadi hitam legam. Di sini Zai benar-benar sangat terkejut, apalagi Higan membaca mantra dan menggunakan teknik rahasianya yaitu petir. Yamaji sendiri pun tidak percaya, apalagi selama ini tidak pernah ada satu shinobi pun yang bisa menguasai lebih dari satu teknik rahasia. Dengan gerakan secepat kilat, Higan melepaskan banyak sabetan dan tusukan pada Master Yamaji. Yamaji lantas melepaskan kekuatan supernya, namun Higan kembali menerjang dan melesatkan sabetan pedangnya dengan begitu kuat. Tebasan Higan pun membuat langit terbelah, hingga pembangkit listrik yang mensupport kekuatan Yamaji tiba-tiba padam begitu saja. Alhasil, Yamaji pun langsung ambruk dan terkapar di hadapan Higan. Lelaki tua itu pun memperingatkan Higan agar tidak besar kepala, karena ada shinobi lain yang mewarisi tekadnya. Meskipun Yamaji lenyap, namun tujuan shinobi yang dicita-citakannya pasti bisa diwujudkan. Saat itulah diperlihatkan sosok ninja tidak dikenal yang mampu melumpuhkan pasukan robot Yamaji dengan begitu mudah. Sayangnya masih tidak diketahui secara pasti, apakah ninja ini merupakan kawan atau lawan. Yamaji pun pada akhirnya tumbang dan menutup matanya. Sementara itu di lokasi lain, Joseph ditangkap polisi bersama pasukan FBI. Beberapa waktu sebelumnya, ternyata Mike tidak menghabisi Joseph dan hanya melukai kupingnya saja. Mike mengancam akan selalu memburu dan menghajar Joseph, walau Joseph bisa keluar penjara dengan sangat mudah. Ancaman Mike pun membuat Joseph sangat ketakutan hingga ngompol di celana. Para polisi pun mendapatkan kabar bahwa semua pejabat pemerintah yang tadinya ditawan kini telah dibebaskan. Walau para polisi masih belum bisa mengetahui detailnya, namun ini adalah hal yang sangat menenangkan. Mike pun langsung tersenyum, karena dia sadar kalau Higan telah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Sepeninggal Master Yamaji, Zai pun berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun Higan segera datang dan menghentikan tindakan Zai. Higan menegaskan kalau mulai detik ini sudah tidak ada lagi yang namanya shinobi. Higan bisa kuat hidup hingga saat ini berkat bantuan orang lain. Higan pun meyakini kalau Zai juga demikian. Mereka semua memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan hidup. Tentu saja semua itu dilakukan agar bisa membalas kebaikan orang-orang tersebut. Zai pun bangkit dan bertanya pada Higan, apakah masih ada kesempatan untuknya memulai lembaran baru. Jelas saja Higan langsung tersenyum mendengarkan pertanyaan sahabatnya itu. Faktanya tempat untuk hidup tidak hanya ada satu. Dengan berbekal pemahaman itu, Higan begitu yakin Zai pasti akan melihat pemandangan yang berbeda. Beberapa hari kemudian, Higan nampak membuang Kusuku Gear-nya ke dalam laut. Dia lantas pergi untuk melakukan perjalanan panjang dengan mengendarai motor kesayangannya.